Bab 366, Rafael Song ada di sini. Klik. Terdengar suara patah tulang yang tajam. Pike Emerson, yang tubuhnya begitu kuat hingga dekat dengan puncak transformasi, tidak memiliki kemampuan untuk menahan pukulan Aiden dan langsung penyok. Lengan Pike Emerson melengkung seperti udang dan langsung terbang. Ketika seteguk besar darah muncrat, kabut darah terbentuk di udara. Hingga saat ini wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Aiden bisa dengan mudah menahan gerakan membunuhnya, dan bagaimana pukulannya bisa begitu menakutkan. Boom! Saat berikutnya, Pike Emerson jatuh ke tanah, wajahnya sangat pucat, auranya memudar dengan cepat, dan daging dan darah di tubuhnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyusut dan menjadi lembek dan tua dalam sekejap mata. Dalam waktu beberapa tarikan napas, Pike Emerson, yang terlihat sangat kuat dan setengah baya beberapa saat yang lalu, kini berubah menjadi lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, yang sepertinya siap mati kapan saja. Dia terengah-engah, menatap Aiden dengan susah payah, dan berkata dengan suara serak, "Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? Melawan 9 gerakan, membelah langit. 9 gaya bertarung, seni bela diri macam apa ini?" Pike Emerson bergumam, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan berkata dengan sedih, "Aku kalah. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melakukannya apapun yang kamu mau." Aiden memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan tenang, "Masa hidupmu tidak lama. Hari ini kamu telah mengerahkan kekuatanmu secara berlebihan, jadi kamu hanya punya waktu paling lama 3 hari. Selain itu, aku berjanji akan mengampuni hidupmu sebelumnya." Begitu dia selesai berbicara, Aiden mengabaikannya dan menghilang, hanya menyisakan Pike Emerson dengan wajah pucat dan rumit. "Kakek Pike, kamu baik-baik saja?" Saat Aiden pergi, Navea Reyes berlari bersama dua pria kulit hitam dengan ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya. Pike Emerson mengeluarkan botol porselen kecil, menuangkan pil dan menelannya. Wajah pucatnya akhirnya berubah menjadi merah darah. Dengan bantuan kedua orang itu, dia berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Orang tua ini, saya sudah seusia ini. Bagaimana saya masih memiliki kekuatan?" Ngomong-ngomong, Aiden itu, ada sedikit ketakutan dan kengerian di matanya, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir tentang urusan orang ini lagi. Tak seorang pun di kota Jinling bisa melawannya." Wajah Navea Reyes berubah drastis, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kita akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di aula obat kita?" Untuk sesaat, Pike Emerson tampak seperti telah menua berkali-kali, dan mencibir, "Bahkan aku telah dikalahkan, jadi apa yang dapat kamu lakukan? Aku khawatir meskipun semua penjaga rahasia di sini ada di sini, mereka tidak akan cukup untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Dengarkan aku, jangan memprovokasi dia lagi. Dia bisa merasakan Aiden tidak membunuh siapapun, itu karena dia tidak mau. Jika dia ingin membunuh seseorang, tak seorang pun di balai pengobatan ini bisa menghentikannya. Termasuk Enishi." Wajah Navea Reyes terlihat jelek, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tahu." Tidak jauh dari situ, Aiden memandang Jasper yang jelek itu dan berkata dengan ringan, "Tuan Bai, apakah kamu masih ingin melindunginya sekarang?" Saat berbicara, Aiden menunjuk ke arah Archie yang bersembunyi di belakang Enishi. Ketika Archie mendengar ini, tungkai dan kakinya sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh. Hari ini, dia akhirnya melihat kekuatan ganas Aiden, yang tidak seperti manusia. Jika dia tahu bahwa Aiden begitu menakutkan, dia seharusnya langsung menyewa pembunuh bayaran asing untuk membunuhnya. Mengapa dia datang ke kota Jinling? "Paman Bai, Penatua Gen, selamatkan aku." Krisis hidup dan mati sudah dekat, dan dia tidak lagi peduli dengan wajah putra tertua keluarga Palmer, dan meminta bantuan Jasper dan yang lainnya dengan rasa panik di wajahnya. Jasper mengabaikannya, tapi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, apakah kamu harus putus dengan keluarga baikku hari ini?" Aiden memandangnya dengan ringan, "Jika menurutmu begitu, biarlah. Dia sekarang memiliki musuh di seluruh dunia. Apa yang akan terjadi jika ada satu lagi keluarga baik?" Ketika Jasper mendengar ini, dia terdiam sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengucapkan sebuah kalimat. "Oke, saya harap Anda tidak menyesal di kemudian hari." Mendengar ini, Archie akhirnya merasa takut. Berdasarkan perkataannya, Jasper berencana meninggalkannya sendirian.
Paman Bai, kamu tidak bisa mengabaikanku. Jasper terlihat jelek, tapi tidak berkata apa-apa. Hari ini, dia, Jasper, benar-benar kehilangan mukanya. Berhentilah berjuang, kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Wajah Aiden dingin, menatap Archie yang ketakutan, dan tiba-tiba berkata, ayo kita kirim kamu pergi dulu. Bus. Jari ilusi perak, seperti pisau tajam, langsung menembus kehampaan dan menusuk dahinya. Tidak, mata Archie membulat dan wajahnya pucat, ia ingin meminta bantuan Emisi Gen, namun jarak Emisi Gen sudah lebih dari 10 meter. Tanpa perintah Jasper, dia tidak akan peduli pada Archie. Aiden, kamu tidak bisa membunuhku. Ia terlihat gila dan berteriak keras, namun tubuhnya seolah dikunci oleh kekuatan tak kasat mata, sehingga sulit untuk bergerak sama sekali. Ketika Navea Reyes, Pike Emerson dan yang lainnya melihat ini dari kejauhan, mereka menggelengkan kepala sedikit. Jika tidak ada keajaiban, Archie mungkin sudah mati. Tapi tepat sebelum jari perak itu hendak jatuh ke alis Archie, sesosok abu-abu tiba-tiba turun dari langit. Kecepatannya sepertinya tidak cepat, tetapi ketika dia mengambil satu langkah, dia tampak menyusut menjadi 1 inci. Dia menempuh jarak 5 atau 6 meter dalam sekejap. 1 detik dia berada di ujung langit, dan detik berikutnya dia sudah berada di depan Archie. Brak! Dia tampak acuh tak acuh dan memukulnya dengan telapak tangan. Cahaya pedang itu begitu cepat hingga tak terlukiskan, dan langsung bertabrakan dengan jari ilusi Aiden. Boom! Suara benturan pelan terdengar, tapi sebelum gelombang udara naik, gelombang itu benar-benar dibubarkan oleh orang yang melambaikan lengan bajunya. Sepertinya aku belum terlambat. Pengunjung itu mengenakan jubah linen abu-abu dan penuh energi. Rambut perak panjangnya hanya diikat ke belakang kepalanya dengan tali rami. Dia sepertinya tidak bisa merasakan kehadirannya. Ketika dia berdiri di sana. Itu Raphael. Huan Song, Anda akhirnya sampai di sini. Ketika Archie melihat Raphael, dia merasa lega dan wajahnya menjadi dingin sejenak. Dia menatap Aiden, Aiden, apakah kamu tidak akan membunuhku? Huan Song ada di sini hari ini, jadi aku ingin tahu bagaimana cara membunuhku. Ketika Pike Emerson dan Aiden bertarung sebelumnya, dia diam-diam mengirim pesan ke Raphael, dan sekarang Raphael akhirnya tiba di saat yang paling kritis. Dengan kehadiran Raphael, kepercayaan dirinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aiden memandangnya sambil setengah tersenyum, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu selama orang tua ini ada di sini? Wajah Raphael tetap acuh tak acuh, dan dia menatap Aiden dengan mata dingin, Aiden, apakah kamu ingin memajukan kencan kita menjadi hari ini? Terus. Saat Aiden berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya muncul tepat di atas kepala Archie, mundur seperti dewa. Mati. Wajah Raphael dingin dan matanya marah. Betapa beraninya. Bocah Aiden ini sebenarnya berani bertindak kejam di hadapannya, dia benar-benar mencari kematian. Babak 367, Pertarungan. Di tengah kilat dan batu api, jubah Raphael bergoyang, dan auranya meledak seperti pedang tajam yang terhunus. Matanya membelalak, dan energi perak di sekelilingnya melonjak seperti sungai dan lautan, dia berteriak dengan marah, perutnya tiba-tiba membuncit, dan dia memuntahkan seteguk energi putih keperakan ke Aiden di udara. Klik. Gangjin berwarna putih keperakan ini telah dipraktekkan dengan keras dalam dantiannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi seperti suatu zat dan telah ditempa oleh untaian energi sejati yang tak terhitung jumlahnya, hampir sebanding dengan King Kong dan dapat memotong baja. Gangjin putih terbang, mencapai kecepatan ekstrim, dan langsung berubah menjadi naga perenang perak, berputar menuju Aiden. Dalam gerakan ini, kekuatannya telah dipadatkan hingga ekstrim, dan jauh lebih kuat daripada kekuatan Pike Emerson sekarang. Di kejauhan, ketika dia melihat Raphael mengambil tindakan, wajah Pike Emerson berubah drastis, dan dia bergumam, Raphael benar-benar dapat melakukan langkah ini setelah transformasi Gangjin. Saya benar-benar tidak menyangka akan melakukannya bagaimanapun juga, kamu akan lebih rendah darinya. Gangjin, apakah itu sangat kuat? Navea Reyes mengerutkan kening dan bertanya. Menurut pendapatnya, Pike Emerson sudah sangat kuat. Betapa menakutkannya membuatnya merasa rendah diri. Haha, apa yang disebut transformasi kualitatif Gangjin adalah puncak dari transformasi.
Ini adalah keadaan yang dapat dicapai dengan melemahkan Gang Jin ribuan kali dan memadatkannya hingga ekstrim. Jika Gang Jin dari master kekuatan internal seperti kapas, Gang Jin ahli transformasi itu seperti tahu bahwa kekuatan Rafael terbuat dari baja halus. Ini adalah puncak transformasi yang sebenarnya. Selama kekuatan pikiran ilahi menyelesaikan transformasi, maka dia akan berada dalam kondisi ilahi. Alam ilahi. Navea Reyes langsung sangat terkejut. Sebagai seorang pejuang yang kuat secara internal, dia secara alami tahu apa arti alam dewa. Di dunia sekuler, alam dewa adalah mitos, puncak seni bela diri. Bahwa Rafael telah hidup mengasingkan diri di luar negeri selama bertahun-tahun, dan sekarang dia kembali ke Sundari untuk pertama kalinya, dan dia benar-benar telah mencapai titik ini. Pada saat ini, bahkan Jaspar, Enisigen, dan orang lain di sampingnya terkejut. Rafael sebenarnya hanya setengah langkah lagi dari alam dewa. Lalu bukankah Aiden dalam bahaya? Narasinya lambat. Namun dari tindakan Aiden hingga tindakan kemarahan Rafael, hampir dalam sekejap mata. Rafael memandang Aiden di udara, tersenyum bangga dan berkata, di usiamu, kamu bisa dianggap jenius tiada taraf jika kamu bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, di hadapanku, kamu tidak bisa ditoleransi. Kekuatan Gang Jinku ini setelah beberapa dekade kondensasi, jika kamu dapat mengambil langkah ini, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku yang sebenarnya. Meskipun Aiden dikabarkan sangat kuat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak laki-laki di bawah 20 tahun. Terakhir kali saya mendapat secerca pemikiran spiritual, sulit untuk melihat dengan jelas kekuatan Aiden, sekarang saatnya menguji berapa beratnya. Jika dia dibunuh oleh Gang Jin miliknya, itu hanya akan membuktikan bahwa Aiden tidak cukup kuat. Sebelum dia selesai berbicara, naga Gang Jin ramping yang mengelilingi Aiden tiba-tiba berubah menjadi pedang perak tipis dan tiba-tiba menyusut ke arah Aiden di tengah. Shoot! Tampaknya bahkan udaranya terbelah, menghadapi gerakan ini, Aiden tidak bisa mengelak. Menarik. Rafael ini, apakah itu tingkat kondensasi Gang Jin atau kendali Ki Gang Jin aslinya, telah mencapai batas kondisi transformasi. Jika bukan karena pengetahuannya yang kurang tentang dewa, saya khawatir orang ini hampir memasuki alam dewa. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia menghadapi lelaki tua di alam dewa semu di Gua Changming, hasilnya mungkin tidak dapat diprediksi. Namun meski begitu, menurut Aiden, itu masih belum cukup. Saat berikutnya, tindakan Aiden mengejutkan semua orang. Saya melihat Aiden masih mendaratkan tendangannya tanpa ada niat untuk bertahan atau menghindar. Bila energi yang tajam menghantam tubuh Aiden dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, adegan di mana semua orang mengira Aiden akan dipotong menjadi dua tidak muncul. Sebaliknya, ketika pedang perak Gang Jin Ki, yang terlihat sangat tajam dan kuat, mengenai Aiden, itu seperti kaca yang mengenai baja, langsung hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa? Bahkan wajah Rafael tiba-tiba berubah warna saat ini, dan matanya hampir keluar. Pedang perak Gang Jin miliknya, yang dapat menembus baja, bahkan tidak dapat menembus kulit Aiden. Seperti apa tubuh pria ini? Terbuat dari berlian. Apakah dia mengembangkan tubuh legendaris yang tidak bisa dihancurkan? Tetapi bahkan guru terkuat dalam Buddhisme Tantra tidak akan berani menahan pukulan dari teknik rahasia Gang Jin seperti ini. Ku bilang, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan kakinya tiba-tiba mendarat di atas kepala Archie. Klik. Ada suara retakan yang samar-samar, dan mata Archie berkilat kebingungan, lalu panik, dendam, dan keengganan, namun pada akhirnya semuanya berubah menjadi abu-abu. Gedebuk. Archie, yang mengira telah menemukan sedotan penyelamat beberapa saat yang lalu, berubah menjadi genangan daging dan jatuh begitu lembut ke tanah. Saat ini, Rafael berjarak kurang dari 1 meter dari Archie. Aiden membunuh Archie di depan Rafael. Rafael sangat kuat, dan di antara semua lawan yang ditemui Aiden, dia setidaknya salah satu dari 3 besar. Semua kekuatannya telah dipadatkan selama beberapa dekade dan ditempa serta dipoles oleh untaian energi sejati yang tak terhitung jumlahnya, hampir sebanding dengan pedang terbang sungguhan. Tetapi bahkan jika itu adalah pedang terbang sungguhan, ia akan hancur ketika bertemu dengan tubuh abadi guntur surgawi Aiden, apalagi pedang terbang palsu. Pada saat ini, apakah itu Jaspar, Sendaoru, atau Navea Reyes dan lainnya, melihat Archie yang membusuk menjadi daging di tanah, pupil matanya menyusut dan rasa takut muncul di hatinya.
Bahkan putra tertua keluarga Palmer di ibu kota akan dibunuh sesuka hati, adakah orang yang tidak berani dia bunuh? Kamu baik-baik saja. Rafael akhirnya sadar saat ini. Dia bahkan tidak melihat ke arah Archie yang tergeletak di tanah. Dia menatap lurus ke arah Aiden di seberangnya dan berkata dengan suara yang dalam, keberanian dan kekuatanmu melampaui ekspektasiku. Anda layak menerima pedang Changming. Persetujuan abadi, Anda layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Benarkah? Aiden tersenyum tipis, kalau begitu ayo. Saat berikutnya, ketika suasana menjadi suram, suara tua dan lemah tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar, kalian berdua. Dengan dukungan Nafeah Reyes, Pike Emerson melangkah maju dan berkata dengan gemetar, kalian berdua, tolong berhenti mengambil tindakan. Jika kalian terus bertarung di sini, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan Taman Aula Obat. Dengan senyum masam di wajahnya, dia memandang Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, kudengar teman kecil Aiden menginginkan ramuan 1000 tahun. Kebetulan Aula Obat kita memimpin dalam bidang ramuan obat utama keluarga. Kami akan mengadakan lelang, obat herbal Sundari yang berharga, malam ini. Akan ada ramuan 1000 tahun. Ramuan itu telah muncul, saya pikir Anda tidak datang ke sini hari ini hanya untuk bertarung, kan? Aiden mengangkat alisnya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pike Emerson menoleh untuk melihat Rafael, saudara Song, bagaimana menurutmu? Saat dia mendengar kata, ramuan 1000 tahun, mata Rafael bergerak sedikit, dia menatap Pike Emerson dengan tenang, dan berkata dengan tenang, karena saudara Emerson berkata begitu, maka saya akan memberi wajah pada Reyes. Hari ini tidak bertarung dengan junior ini. Terima kasih, saudara Song. Pike Emerson membungkuk, matanya sangat rumit sebenarnya, Rafael adalah juniornya, tapi sekarang dialah yang datang lebih dulu, tapi dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Melihat Aiden masih ragu-ragu, Pike Emerson tidak berbicara, tetapi mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya dan membukanya perlahan. Tanaman teratai kering berwarna coklat tua tergeletak dengan tenang di antaranya. Bab 368, Teratai Penempaan Jiwa. Teratai ini saya dapatkan di rawa-rawa Jeju di timur laut pada tahun-tahun awal saya. Meski usianya baru 100 tahun, namun memiliki efek menyehatkan jiwa dan menambah darah. Saya akan memberikannya kepada teman kecil Aiden hari ini untuk menyampaikan permintaan maafku dan meminta teman kecil Aiden memberiku kemurahan hati. Aiden tidak mendengar sepatah kata pun dari kata-kata Pike Emerson. Semua perhatiannya hampir sepenuhnya tertuju ketika dia melihat teratai hitam kering ini. Dia tidak pernah membayangkan harta karun seperti itu akan muncul di bumi. Teratai penempaan jiwa. Sesuai dengan namanya, benda ini merupakan benda spiritual untuk menempa jiwa, bahkan dalam dunia budidaya benda ini merupakan obat mujarab yang terbaik. Ini juga karena teratai ini adalah salah satu dari 3 ramuan utama yang digunakan dalam menyempurnakan pil pembangun fondasi. Lebih penting lagi, 2 ramuan yang tersisa dapat diganti, tetapi teratai penempa jiwa ini adalah ramuan inti dan tidak dapat diganti. Meskipun Aiden sekarang berada pada tahap akhir kekuatan supernatural, menurut kemajuannya, dia pasti akan memasuki alam bawaan hanya dalam waktu 3 bulan dan paling lama setengah tahun, dan kemudian dia harus mempertimbangkan pembangunan fondasi. Semula menurut energi spiritual yang ada di bumi, membangun fondasi sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Meski Aiden mendapat bantuan pemurnian hati dan berbagai cara, ia tetap kurang percaya diri, namun ia tidak melakukannya. Saya tidak berharap melihat teratai penempaan jiwa di sini. Kejutan yang tidak terduga. Dengan Soul Forging Lotus ini, Anda dapat menyempurnakan Foundation Building Pill. Dengan bantuan Foundation Building Pill, tingkat keberhasilan Foundation Building dapat ditingkatkan setidaknya 30%. Dibandingkan dengan Soul Forging Lotus, belum terlambat untuk membunuh Rafael setelah 2 hari. Aiden menahan keterkejutan di dalam hatinya, melirik ke arah Pike Emerson, dan mengambil teratai penempa jiwa seolah-olah dia tidak peduli, kalau begitu, aku akan memberimu wajah aula obat dan tidak pernah mengambil tindakan lagi. Tentu saja, Aiden juga bisa merebutnya, tetapi dengan arogansi Dewa Abadi Emmanuel, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pike Emerson menangkupkan tinjunya dan membungkuk, terima kasih banyak, teman kecil Aiden. Nafeah Reyes yang tersenyum meminta maaf di sampingnya merasa sedih. Setelah dikacaukan, dia masih ingin berterima kasih kepada seseorang. Sungguh ironis. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus melakukan ini hari ini, jika tidak, aula obat mungkin tidak ada lagi setelah hari ini.
Rafael melihat semua ini, alisnya bergerak sedikit, dan dia mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak menghentikannya. Menurut pendapatnya, meskipun tanaman teratai kering ini memiliki energi spiritual, ia bahkan tidak dapat memenuhi syarat sebagai tanaman semi-spiritual. Meskipun kekuatan Aiden tidak lemah, penglihatan dan pengetahuannya terlalu sempit, dia diberhentikan oleh ramuan obat seperti itu, dan setelah kejadian ini, dia sangat meremehkan Aiden. Adapun ramuan di pelelangan, dia masih sangat tertarik. Tuan Emerson, apakah benar ada ramuan berumur 1000 tahun dalam pelelangan ini? Sebelum P.K. Emerson dapat berbicara, dia melihat Nafeah Reyes di samping tersenyum dan berkata, Tuan Song, jangan khawatir, lelang obat-obatan Sundari yang berharga yang dipimpin oleh aula obat kami berisi banyak obat-obatan Sundari yang berharga yang dikumpulkan langsung dari para petani dan pengumpul ramuan gunung. Semua bahan obat memiliki umur yang berbeda-beda. Umurnya lebih dari 100 tahun. Tidak akan mengalir ke pasar, tetapi langsung mengundang banyak pedagang dan senior seni bela diri di bidang ini untuk melelangnya di tempat dan melunasinya di tempat. Dan dalam pelelangan ini, setidaknya ramuan berumur 2000 tahun akan muncul. Rafael mengangguk ketika mendengar ini. Dia sudah lama tidak kembali ke Sundari, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri Sundari. Namun, lelang khusus seperti ini untuk orang-orang kaya dan pencaksilat sering terjadi di luar negeri, jadi dia masih mengetahuinya. Kalau begitu, aku harus melihatnya dulu. Rafael tersenyum ringan. Di sampingnya, Jasper tertawa dan melangkah maju, Tuan Song. Rafael memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, Tuan Bai mengundang saya, tentu saja saya akan dengan senang hati melakukannya. Ketika Jasper mendengar ini, wajahnya sangat gembira, dan dia membawa Rafael dan yang lainnya pergi. Adapun tubuh Archie, dia bahkan tidak melihatnya. Archie mungkin masih memiliki nilai hidup, tetapi sekarang dia sudah mati, itu tidak ada nilainya baginya. Dan dengan kemampuan Rafael yang dekat dengan alam dewa, jika dia bisa berteman dengannya, dan dengan aula naga di belakangnya, itu pasti akan sangat membantu keluarga Bai. Aiden tidak mengatakan apapun tentang pilihan Jasper. Jika dia adalah Jasper, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama, lagi pula, kualifikasi Aiden terlalu dangkal. Meski dia kuat, masih banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darinya. Kapan pelelangan ini akan dimulai? Aiden bertanya dengan ringan. Pada jam 7 malam, di Taman Aula Obatku. Pertarungan antara Aiden dan P.K. Emerson, yang diblokir oleh Aula Obat, tidak menimbulkan banyak fluktuasi. Pada pukul 6.30 sore, Aula Obat yang semula sangat sepi tiba-tiba menjadi ramai. Awalnya, pelelangan tidak seharusnya diadakan hari ini, tetapi untuk menghentikan Aiden dan Rafael, Aula Obat memindahkan pelelangan ke hari ini. Hal ini tidak lagi mendesak baginya untuk melakukan hal ini sebelumnya, tetapi bagi beberapa pengusaha kaya dan orang berkuasa di luar Jinling, semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang datang hari ini adalah pengusaha kaya dan pejabat tinggi dari kota Jinling. Aiden, Nico dan Sendauru dibawa ke aula mewah oleh seorang pelayan cantik, dan kemudian diam-diam mundur. Pada saat ini, aula terang benderang, dan para pengusaha kaya atau pejabat tinggi dengan pakaian mewah berkumpul berdua atau bertiga, berganti kacamata dan mengobrol dengan penuh semangat. Jasper dan Rafael duduk di paling belakang, dengan sekelompok orang mengelilingi mereka, wajah mereka penuh pujian. Bahkan Nafeah Reyes hanya bisa berdiam diri dan meminta maaf. Melihat Aiden dan yang lainnya mendekat, seseorang segera datang untuk menyapa. Namun yang disapanya semuanya adalah Sendauru. Meski Aiden terkenal, ia termasuk dalam kalangan pencaksilat papan atas, seperti kalangan pengusaha kaya. Mereka paling peduli pada uang dan tidak mengenal Aiden. Tuan Sen, siapakah dua adik laki-laki ini? Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas menyambut Sendauru dan memandang Aiden dan Nico dengan rasa ingin tahu. Yah, keduanya adalah Tuan Palmer dan Tuan Sanders. Mereka adalah ahli ramuan yang saya undang secara khusus untuk membantu saya mengidentifikasi kualitas bahan obat. Sendauru tahu bahwa Aiden tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia langsung mengarang identitas Aiden. Oh, pria parubaya itu tampak sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kedua ahli ini masih sangat muda. Sendauru tersenyum dan tidak menjawab. Tuan Sen, ini pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam lelang ramuan ini, bukan? Anda mungkin tidak memahami aturannya. Lelang ini diadakan setiap beberapa bulan sekali. Kali ini awalnya dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan bulan depan, tetapi ternyata hari ini dibuka terlebih dahulu karena dua tamu terhormat.
Pria parubaya itu memiliki wajah misterius dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sen, tahukah Anda dua tamu terhormat mana yang dapat membuat aula obat memajukan pelelangan? Sen Daoru merasa geli, lalu dia berkata, oh, apakah Tuan Mark tahu? Pria parubaya yang dia panggil Tuan Mark terkekeh dan berkata, saya, Mark, masih memiliki pengaruh di sekitar Jinling. Saya masih mengetahui beberapa informasi ini. Dia menunjuk ke arah Jasper, yang dikelilingi oleh kerumunan, dan berkata dengan suara rendah, salah satu tamu terhormat ada di sana, kepala keluarga Bai di ibu kota, Jasper. Sebelum Sen Daoru berbicara, dia melihat Aiden dengan senyum aneh di wajahnya, menatap Mark dan bertanya. Kalau begitu Tuan Mark tahu, di mana tamu terhormat lainnya? Bab 369, Lelang. Pria parubaya bernama Mark tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, jika balai obat dapat memulai pelelangan terlebih dahulu, latar belakang orang ini pasti sangat luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia memandang Aiden sambil tersenyum dan berkata, adik, kamu benar-benar beruntung. Tidak banyak kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang besar sekaligus. Jika kamu mendapatkan kesempatan ini, kamu harus memanfaatkannya. Aiden tersenyum tidak setuju dan tidak berniat berbicara lagi. Pria parubaya bernama Mark sedikit mengernyit saat melihat ini, pemuda ini sedikit cuek. Meskipun kekayaan bersihnya tidak sebaik Sen Daoru, dia juga salah satu orang terkaya di kota Jinling. Bagaimana bisa pengikut di sekitar Sen Daoru begitu acuh tak acuh? Namun sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia melihat kerumunan di kejauhan tiba-tiba bubar. Navea Reyes, mengenakan gaun malam hitam, melangkah mendekat, membungkuk sedikit kepada Aiden dan berkata, Tuan Palmer, Tuan Sanders, Tuan Sen, di lantai 2 ruang pribadi VIP telah disiapkan untuk Anda, silakan ikut dengan saya. Aiden mengangguk ringan, terima kasih. Navea Reyes sangat hormat dan sedikit tersanjung, Tuan Palmer, Anda sopan sekali. Tunggu sampai mereka bertiga pergi. Di aula, semua orang tampak terkejut dan tiba-tiba terdengar suara berisik. Apa yang terjadi di sini? Pria parubaya bernama Mark memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan sangat terkejut. Sebagai penanggung jawab aula obat di kota Jinling dan juru bicara keluarga Reyes Timur Laut di Houston, status Navea Reyes cukup mulia. Orang yang dapat dia terima secara langsung setidaknya adalah orang terkaya di dunia bisnis seperti Sen Daoru. Tapi hari ini, menurutnya Navea Reyes ada di sini untuk pemuda itu. Mungkinkah pemuda ini adalah tamu terhormat kedua yang legendaris? Memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Pantas saja Sen Daoru memperlakukan pemuda itu dengan sangat hormat sebelumnya. Ternyata orang tersebut memiliki latar belakang yang begitu hebat. Tak lama kemudian, pelelangan sudah siap. Sebenarnya, lelang obat-obatan herbal Sundari yang berharga ini jelas merupakan produk khusus milik kelas berkuasa dan tidak terlalu formal. Itu hanya jaminan yang diberikan bersama oleh aula obat dan beberapa pengedar obat-obatan besar, setiap orang mengandalkan penglihatannya sendiri dan tidak akan bertanggung jawab setelah keluar rumah. Di dalam kotak mewah di lantai 2, Aiden dan 3 lainnya sedang duduk di sofa. Melalui jendela depan, mereka bisa melihat meja lelang di platform tinggi di tengah. Kaca kotak semacam ini memungkinkan Anda melihat keluar, tetapi orang di luar tidak dapat melihat ke dalam, yang dapat dianggap sebagai semacam perlindungan privasi. Tapi kaca jenis ini tidak berguna bagi ahli seperti Aiden dan Raphael. Kotak Raphael dan Jasper berada di seberang kotak Aiden. Di dalam kotak paling ujung, seorang lelaki tua jangkung sedang duduk di sana bersama seorang wanita cantik dengan kuncir kuda. Jika Aiden melihat lelaki tua itu, dia pasti akan mengenalinya sebagai Boren Samson, dewa militer, lama dari wilayah militer Houston yang pernah bertarung dengan Aiden sebelumnya. Saat ini, dia sedang duduk di sofa dan memandang gadis di sebelahnya sambil tersenyum, Octavia, apakah kamu di sini hanya untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut lelang herbal? Wanita yang dia panggil Octavia tertawa dan berkata, kakek kedua, kamu tidak perlu bertanya lagi. Tuanku tentu saja memiliki tujuan memintaku kembali. Jika saatnya tiba, dia akan memberitahumu. Kamu gadis, kamu benar-benar belajar bagaimana memberiku izin. Tampaknya Pak Tua Gong telah sepenuhnya mencuci otakmu. Boren berpura-pura kecewa. Octavia tersenyum dan berkata, kakek kedua, jangan marah. Tuanku sangat merindukanmu. Dia bahkan mengundangmu mengunjungi istana surgawi di ibu kota. Huff. Boren Samson mendengus dan berkata, mari kita tunggu sampai orang tua itu selesai dengan pekerjaannya.
Octavia mengangguk dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kakek kedua, apakah kamu kenal Aiden? Boren tiba-tiba mengangkat alisnya, nak, kenapa kamu menanyai anak ini? Ekspresi aneh muncul di wajah cantik Octavia, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Boren menatapnya lama sekali dan berkata dengan suara yang dalam, nak, dengarkan aku, lebih baik jangan berhubungan dengan anak laki-laki Aiden itu. Kenapa? Tidak ada alasan. Wajah Boren Samson tampak sedikit jelek. Melihatnya seperti ini, Octavia mengangguk, merasa sedikit tidak berdaya. Dia kembali kali ini hanya untuk Aiden ini. Untungnya, daftar tamu lelang seperti ini dirahasiakan, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu Aiden tidak jauh darinya saat ini. Saat ini, pelelangan di lantai bawah telah dimulai. Seorang pria parubaya berpakaian seperti pria Inggris sedang memimpin pelelangan. Awalnya kami melelang ginseng liar yang berumur sekitar 130 tahun. Beratnya 127 gram dan harga mulai 3 jutaan, langsung dibeli oleh Jasper dari box VIP nomor 1 seharga 7 jutaan. Kaya sekali, banyak orang melihat ke kotak VIP No. 1 dan menghela nafas dalam hati. Kebanyakan orang yang datang mengetahui bahwa orang di kotak 1 adalah Jasper, kepala keluarga Bai. Tentu saja, kecuali Boren Samson dan beberapa VIP lainnya yang tidak memperhatikan hal lain sama sekali. Sejak lelang, Jasper telah mengajukan beberapa penawaran berturut-turut, setiap kali dengan harga tinggi, membuat takut semua pembeli. Lagi pula, kami di sini hanya untuk urusan bisnis, mengapa repot-repot menyinggung keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, dalam masalah ini. Aiden sedang duduk di dalam kotak, mengocok segelas anggur merah, merasa sangat nyaman. Dia telah memperoleh teratai penempa jiwa. Kecuali ramuan terakhir dari ramuan 1000 tahun, dia tidak terlalu tertarik dengan bahan obat lain. Selanjutnya, Aiden hanya menyambar tanaman Polygonum multiflorum yang berumur hampir 200 tahun dan tanaman Genome yang berumur hampir 300 tahun. Sebagian besar lainnya diurus oleh Jasper. Yang berikutnya ini akan menguji penglihatanmu. Tuan rumah parubaya membuka kain hitam di nampan, memperlihatkan cabang mati berwarna hitam berbentuk aneh. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini juga pengobatan Sundari? Kelihatannya familiar. Para pengedar narkoba besar dan penguasa sawit di bawah semuanya mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu tersenyum tipis, seolah dia percaya diri, dan memperkenalkan dengan ringan, bahan obat ini dikumpulkan dari hutan perawan dalam pegunungan Siwan di Yunan dan Guizhou. Setidaknya berusia 900 tahun. Aula obat kami menyebutnya, cabang giok hitam. Menurut penilaian aula obat kami, obat ini memiliki efek menghilangkan stasis darah dan menghilangkan rasa dingin, mengaktifkan sirkulasi darah dan mengeruk meridian, serta memperpanjang umur. Harga awalnya 10 juta. 10 juta. Mendengar harga ini, para pengusaha kaya dan orang berkuasa yang hadir sedikit mengernyit. Harga awal ini tidak murah. Namun yang terpenting mereka tidak bisa mengenali apa itu tanaman obat. Balai obat menyebutnya cabang giok hitam, dan umurnya hampir 1000 tahun. Jadi umur pengobatannya 1000 tahun. Jika Anda benar-benar mempercayainya, Anda bodoh. Selain itu, efek mengaktifkan sirkulasi darah, menghilangkan stasis darah dan memperpanjang hidup terlalu umum, orang tidak akan impulsif terhadap hal-hal yang tidak pasti. Di saat yang sama, Aiden berada di kotak 9. Hah, Aiden menyipitkan matanya. Tuan Palmer, apakah Anda mengenalinya? Sen Daoru bertanya dengan suara rendah. Bab 370. Saya tidak tahu. Aiden menggelengkan kepalanya, tetapi ketika Sen Daoru terkejut, dia berkata, meskipun saya tidak mengenali jenis pengobatan tradisional Sundari apa ini, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kaya, lebih dari 10 kali lipat dari ginseng liar tua pada awalnya. Bahan obat semacam ini mirip dengan obat ajaib. Bisa disebut obat semi ajaib. Meskipun Aiden tidak tahu apa itu ranting mati itu, dia tahu bahwa ranting mati hitam ini memang obat ajaib. Belum lagi tahunnya, energi spiritual yang terkandung dalam cabang giok hitam, ini saja jauh lebih kuat dari jamur Raja Cedar yang diambil Aiden sebelumnya, dan sangat dekat dengan kategori obat mujarab. Pengobatan semi-spiritual, Sen Daoru dan Nico tercengang saat mendengar ini.
Tidak buruk. Aiden mengangguk, dan ketika berbicara tentang itu, dia memberi mereka beberapa ilmu pengetahuan populer. Yang disebut obat mujarab mengacu pada tanaman yang kandungan auranya mencapai standar tertentu. Baik itu obat tradisional Sundari yang berharga atau rumput biasa, selama auranya mencukupi, maka dapat disebut obat mujarab. Hanya obat mujarab yang dapat dimurnikan menjadi peluru ajaib yang nyata. Namun, lingkungan pertumbuhan yang dibutuhkan untuk ramuan itu terlalu keras. Dengan situasi bumi saat ini, bahkan beberapa tanaman tersembunyi jauh di pegunungan dan di bawah laut, di tempat yang hanya memiliki sedikit jejak manusia. Dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk bahan obat biasa menjadi ramuan, tapi ini jelas tidak mungkin. Meskipun obat semi-spiritual ini belum berumur 1000 tahun, namun masih berumur beberapa ratus tahun sangat dekat dengan obat mujarab. Ini adalah obat semi-ajaib. Telinga Nico ditegakkan, dan mereka benar-benar tidak ingin melewatkan satu kata pun. Terutama Nico, meskipun kekuatan kultivasinya sekarang sebanding dengan alam transformasi, bagaimanapun juga, dia hanya mengikuti Aiden untuk waktu yang singkat, dan dia masih tahu terlalu sedikit tentang akal sehat di dunia kultivasi. Sekarang saya memiliki kesempatan, tentu saya tidak akan melewatkannya. Pengetahuan yang disebutkan Aiden adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Mereka berdua hanya tahu bahwa semakin tua bahan obatnya, semakin kuat khasiat obatnya, tapi mereka tidak menyangka akan ada cerita di dalam seperti itu. Dengan kemanjuran pengobatan semi-spiritual ini, kami juga dapat memurnikan beberapa ramuan dengan persyaratan yang lebih rendah. Aiden sedang dalam suasana hati yang baik dan menambahkan kalimat lain. Dengan cabang giok hitam ini, tidak akan ada masalah dalam menyempurnakan pil pengumpul roh dan pil pembersih sumsum. Pada saat itu, Isabella dan yang lainnya dapat membersihkan rambut dan memotong sumsumnya lagi untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Di bawah perlindungan Aiden, ramuan tingkat rendah ini bahkan dapat diminum oleh Jonathan, Harun dan lainnya untuk membersihkan rambut dan memotong sumsum, menyingkirkan penyakit tersembunyi dan memperpanjang hidup. Sendaoru terkejut saat mendengar ini, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, bagaimana kalau kita memfilmkannya? Tentu saja kita harus memotretnya, Aiden mengangguk dengan berat. Sejak dia membangunkan ingatannya, dia hanya melihat segelintir obat semi-spiritual. Bab 307 Spiritual. Dia tidak tahu kapan dia akan melihat obat semi-spiritual kualitas terbaik yang telah terakumulasi setidaknya selama ratusan tahun. Oke. Sendaoru tampak bersemangat dan bersiap. Jika Aiden benar-benar dapat menangkap apa yang disebut obat semi-spiritual ini dan memurnikannya menjadi obat mujarab legendaris, maka Sendaoru mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan obat mujarab. Ini adalah alkimia. Hanya alkemis sejati dalam legenda kuno yang tahu cara melakukannya. Di zaman modern, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyempurnakan beberapa obat paten Sundari seperti pil penyembuhan dan pil pengutan, namun obat-obatan tersebut jauh dari alkimia sejati. Ia tahu bahwa cairan kehidupan yang sedang populer di kalangan elit akhir-akhir ini adalah hasil karya Aiden. Oleh karena itu, dia sekarang sangat percaya pada kata-kata Aiden. 11 juta. Sendaoru menekan tombol di meja kamar pribadi dan melaporkan sebuah nomor. Ketika tuan rumah melihat seseorang akhirnya mengajukan penawaran, dia merasa lega dan segera mulai berteriak. Pria di kotak VIP No. 9 menawar 11 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Tawaran Sendaoru sepertinya memecah keheningan, dan seseorang segera menindaklanjutinya. 12 juta. 15 juta. 18 juta. Tak lama kemudian, tanaman obat ini, yang namanya tidak diketahui siapapun, akhirnya dinaikkan ke harga tinggi 20 juta oleh Sendaoru. Melihat tidak ada lagi yang mengajukan penawaran, pembawa acara dengan cepat melanjutkan, penawaran saat ini untuk obat mujarab berusia 1000 tahun, cabang giok hitam, adalah 20 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 20 juta? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara dingin dan tua tiba-tiba datang dari kamar pribadi nomor 1. 30 juta, saya ingin ramuan ini. Mendengar suara ini, pembawa acara sedikit terkejut, tetapi tidak berbicara. Dia telah diberitahu oleh Nafeah Reyes sebelumnya bahwa hari ini ada 2 orang yang tidak mampu mereka sakiti di aula obat. Satu di ruang pribadi No. 1, dan yang lainnya adalah di kamar pribadi nomor 9.
Kini, dia tidak menyangka kamar pribadi nomor 1 akan bertengkar dengan kamar pribadi nomor 9. Apa yang harus saya lakukan? 35 juta. Segera, kamar pribadi No. 9 mengajukan penawaran lain. 40 juta. Kutipan untuk kamar pribadi nomor 1. Di kamar pribadi No. 9, Sendauru tampak murung, menatap Aiden, dan bertanya, Tuan Palmer, apakah Anda ingin lebih? Tambahkan lagi. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang lebih kaya? Dia tidak kekurangan uang sekarang, apalagi miliarder Sendauru dari kota Jinling. Dengan izin Aiden, Sendauru juga menjadi kejam dan mengertakkan gigi dan menekan tombol. 50 juta. Saat ini, semua orang di aula terkejut. Tanaman obat tak dikenal harganya mencapai 50 juta. Ini benar-benar gila. Para pengusaha kaya yang hadir di lantai pertama semuanya berdiskusi dengan suara pelan saat ini, sangat penasaran dengan identitas tamu di private room nomor 9. Pria parubaya bernama Mark yang duduk di barisan depan tampak seperti semua orang mabuk dan aku sendirian. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya dia benar, kamar pribadi No. 9 adalah pemuda misterius, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki bakat. Beraninya kamu menghadapi Jasper secara terang-terangan. Di kamar pribadi nomor 1. Di bawah cahaya redup, wajah Rafael tampak tidak yakin. Jasper mengerutkan kening dan meliriknya, dan berkata, Tuan. Rafael mengerutkan kening. Dia hanya merasakan sedikit energi spiritual di dahan pohon mati ini, tapi tidak terlalu banyak. Hanya ketika Aiden mengajukan penawaran barulah dia menaikkan harganya. Sekarang harganya telah naik begitu tinggi, dia sedikit ragu-ragu. Toh ini negara Sundari. Meski punya aset ratusan miliar di luar negeri, tapi kalau mau pakai harus melalui beberapa jalur khusus. Ini semua butuh waktu. Dana yang bisa dia gunakan di permukaan adalah tidak terlalu banyak. Melihat dia tidak berbicara, Jasper mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, karena Tuan Song menginginkannya, maka saya akan mengambil fotonya. Saya tidak percaya Aiden kecil masih bisa merampok keluarga bayi saya. Dia mendengus dingin, dan ketika dia hendak membuat kutipan, dia dihentikan oleh Rafael. Saya memahami kebaikan Tuan Bai. Itu hanya tanaman obat yang tidak diketahui. Meskipun memiliki aura, harganya paling banyak puluhan juta. Sekarang harganya terlalu tinggi. Saya akan memberikan cabang batu giok hitam ini kepada Aiden kecil itu. Ayo hemat energi kita dan lihat obat mujarab 1000 tahun berikutnya. Jasper mengangguk dan berhenti bicara. Di atas panggung, pembawa acara bakery menghela nafas lega saat melihat harga kamar pribadi nomor 1 akhirnya tidak dinaikkan. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba dia mendengar lampu harga untuk kamar pribadi di lantai 2 menyala, dan pada saat yang sama terdengar suara wanita yang tajam. 60 juta. BR sambung.